Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Ide Gagasan Usaha dari Sisi Pemasaran dan Analisis Pemasaran Studi Kelayakan Bisnis. Bab 3. Pengujian ide atau gagasan usaha dari sisi pemasaran. A. Pengantar. Jika analisis dari tahap-tahap sebelumnya masih bersifat umum, maka pada tahap ini analisis harus dilakukan dengan cara yang lebih detail dan lengkap. Proses pengumpulan data dan pengolahannya menjadi informasi pemasaran yang penting karena merupakan suatu cara yang baik untuk bahan pertimbangan bagi pelaku studi untuk memutuskan apakah pasar dari pilihan usaha tersebut betul-betul layak, dan keputusan yang dibuat bukan didasari atas pertimbangan subjektif, tetapi selalu didukung oleh data atau fakta yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis bisnis. B. Market database. Market database adalah kumpulan data lengkap yang menyangkut berbagai aspek penting tentang pemasaran dari industri di mana pilihan usaha akan bergerak. Data yang dapat dimasukkan ke dalam market database adalah sebagai berikut: data bahan baku, data supplier, data konsumen, data pasang industri, data penduduk, data mata pencarian penduduk, data penjualan industri, dan lainnya. C. Analisis permintaan. Analisis permintaan dilakukan untuk mengetahui secara real seberapa besar kebutuhan produk atau jasa di dalam industri ini. Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan permintaan yaitu pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan, perkembangan metode, penurunan tingkat harga, turunnya pendapatan, naiknya harga barang substitusi, turunnya harga barang komplementer. D. Analisis supply. Analisis supply bertujuan untuk mengetahui seberapa besar total seluruh supply produk atau jasa yang ada di industri yang bersangkutan dan membuat perkiraan apakah masih ada pasar pada industri yang bersangkutan di satu sisi, dan sisi lain ingin mengetahui kekuatan dari persaingan yang ada di pasar, siapa yang termasuk papan atas, menengah, dan bawah pada industri tersebut. E. Identifikasi kendala pemasaran. Identifikasi kendala pemasaran yang ada ataupun yang mungkin muncul pada lingkungan pemasaran dari produk atau jasa yang dihasilkan dari suatu pilihan usaha adalah suatu proses kegiatan yang sangat penting, karena dengan ditemukannya kendala yang ada, dapat dilakukan penilaian apakah kendala-kendala itu masih dapat diatasi dengan kekuatan yang ada atau sebaliknya. F. Teknik penilaian kelayakan pemasaran. 1. Kriteria kuat, sedang, dan lemah ditentukan bobotnya sebagai berikut. Bisa dilihat pada PowerPoint-nya ya. Yang kedua, total nilai bobot yang terbesar adalah menunjukkan dukungan yang kuat pada keberhasilan pemasaran atau kegagalan dalam pemasaran, sehingga penilaian dapat dibuat lebih lengkap dan lebih objektif karena telah mengkaji berbagai aspek pemasaran yang ada. Oke, kita akan lanjut ke bab 4, yaitu analisis pemasaran studi kelayakan bisnis. Analisis pasar dapat dilakukan bersamaan dengan analisis teknikal. Analisis pasar sangat penting karena tidak ada proyek yang berhasil tanpa adanya permintaan produk atau jasa. Dengan kata lain, proyek akan gagal tanpa adanya permintaan atas barang atau jasa. Identifikasi pelanggan prospektif. Pasar secara keseluruhan adalah bagaikan suatu target. Guna mencapai itu semua, perlu disiapkan profil pelanggan secara lengkap, mulai dari siapa mereka, di mana mereka tinggal, apakah mereka pengusaha atau karyawan, apa yang mereka lakukan dengan waktu dan uang mereka, apa pilihan mereka akan produk, jasa, dan merek. Pelaku studi dapat belajar dari hasil analisis pemakaian ini untuk menentukan tingkat keloyalan dan dapat dibuat klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, tingkat loyalitas rendah. Yang kedua, tingkat loyalitas menengah. Ketiga, tingkat loyalitas tinggi. Bagaimana untuk menentukan profil pelanggan?
Profil pelanggan dapat dipandang dari berbagai sasaran. Profil pelanggan berupaya mengidentifikasi dimensi dan bagaimana saling berhubungan untuk membentuk sifat unik dari pasar sasaran. Mengetahui profil pelanggan secara spesifik akan sanggup menyesuaikan bauran pemasaran dengan kebutuhan, selera, dan pola perilaku yang unik dari pasar sasaran. Melalui profil pelanggan ini juga, mungkin banyak perusahaan memiliki pasar sasaran atau target pasar lebih dari satu. Ini semua menunjukkan bahwa keberhasilan pemasaran sangat tergantung pada kemampuan melakukan studi untuk menemukan sebanyak mungkin perilaku unik dari pelanggan dalam pasar. D. Analisis persaingan. Langkah berikutnya dari analisis pasar adalah melakukan analisis lengkap dari usaha yang menawarkan jenis produk atau jasa di daerah geografis yang sedang dipertimbangkan. Tujuannya untuk mengetahui berapa banyak usaha serupa yang mudah ada di pasar, apa yang mereka tawarkan, dan di mana lokasinya. Contoh metrik analisis persaingannya, pertama faktor persaingan. Faktor persaingan itu terdiri dari harga, mutu, seleksi, promosi, jasa, pelayanan, konsumen, fasilitas, dan lokasi. Terus yang kedua itu analisis pasar. Pada umumnya analisis pasar meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Deskripsi pasar antara lain daerah atau luas pasar. Yang kedua, analisis permintaan masa lalu dan masa sekarang termasuk besarnya jumlah dan nilai konsumsi barang atau jasa yang bersangkutan serta identifikasi konsumen barang atau jasa. Yang ketiga, analisis penawaran barang atau jasa pada masa lalu, sekarang, baik impor maupun produksi lokal. Yang keempat, perkiraan permintaan yang akan datang atas barang jasa yang bersangkutan. Yang kelima, perkiraan pangsa pasar atau market share proyek dengan mempertimbangkan tingkat permintaan. Kemudian ada banyak prosedur yang bisa diikuti agar studi berjalan dengan efisien dan selektif. Mungkin salah satu prosedurnya adalah sebagai berikut: menentukan tujuan studi. Yang kedua, studi pasar informasi. Yang ketiga, studi pasar formal. Studi pasar formal ini secara lebih teliti sering dibutuhkan karena sangat jarang data yang dikumpulkan. Pada studi informasi bisa menjadi hal-hal yang penting yang ingin diteliti. Yang keempat, karakteristik permintaan saat ini. Dari hasil tabulasi data sekunder dan primer, seorang analisis dapat menentukan, menilai, dan mendapat gambaran mengenai karakteristik pasar. Dari produk, jasa, atau proyek, karakteristik pasar meliputi luas pasar, pangsa pasar, pola pertumbuhan pasar, saluran pasar, dan karakteristik lainnya. Yang kelima yaitu adanya perkiraan permintaan yang akan datang. Setelah mengetahui keadaan pada saat ini, pertumbuhan analisis kemudian bisa memperkirakan permintaan yang akan datang. Yang keenam, merencanakan strategi yang pemasaran. Karena penjualan di sini adalah memperkirakan penjualan yang diharapkan bisa tercapai dalam kondisi perekonomian tertentu. Yang terakhir, menilai kelayakan pasar. Pengambilan keputusan bisa dilakukan tahap ini untuk menentukan perlu tidaknya proyek diteruskan penelitian pada aspek lain atau tidak. Oke, terima kasih. Data sekunder dan primer, seorang analisis dapat menentukan, menilai, dan mendapat gambaran mengenai karakteristik pasar. Dari produk, jasa, atau proyek, karakteristik pasar meliputi luas pasar, pangsa pasar, pola pertumbuhan pasar, saluran pasar, dan karakteristik lainnya. Yang kelima yaitu adanya perkiraan permintaan yang akan datang. Setelah mengetahui keadaan pada saat ini,
Pertumbuhan analisis kemudian bisa memperkirakan permintaan yang akan datang. Yang keenam, merencanakan strategi yang pemasaran. Karena penjualan di sini adalah memperkirakan penjualan yang diharapkan bisa tercapai dalam kondisi perekonomian tertentu. Yang terakhir, menilai kelayakan pasar. Pengambilan keputusan bisa dilakukan tahap ini untuk menentukan perlu tidaknya proyek diteruskan penelitian pada aspek lain atau tidak. Oke, terima kasih. Baiklah, saya Rofi Adonis akan melanjutkan tentang strategi pemasaran. Strategi produk atau jasa. Suatu usaha umumnya menjual produk juga menyediakan berbagai jasa. Matriks saingan menunjukkan bahwa pelanggan sedang mencari produk yang: 1. Menyediakan pelayanan antar sampai rumah. 2. Melayani pesanan lewat telepon. 3. Memiliki wiraniaga yang berwawasan luas. 4. Melayani dengan cara pelayanan istimewa. 5. Menyediakan garansi atau apabila barang rusak yang dapat dikembalikan. 6. Menerima kartu kredit. 7. Menyediakan layanan cara penggunaan produk. Selanjutnya, produk belanja atau shopping goods. Sejumlah produk atau jasa tertentu dianggap belanjaan oleh segmen pasar tertentu. Sesuatu dianggap produk belanjaan apabila konsumen membandingkan harga dan mutunya. Mereka mungkin memiliki satu merek, namun mereka melihat nilai produk tersebut adalah kombinasi antar harga dan mutu. Produk belanjaan memiliki sedikit produk dan pelayanan. Sebagian besar orang berbelanja mencari barang yang ideal. Umumnya dicapai dengan cara melakukan perbandingan. Itu sebabnya mengapa toko memberi terletak dekat dengan toko mebel lainnya. Kebanyakan orang ingin melihat apa yang tersedia sebelum membeli produk. Hal yang sama pun terjadi pada dealer mobil dan toko busana. 3. Produk atau jasa sehari-hari. Umumnya usaha produk kebutuhan sehari-hari didirikan atas dasar bahwa konsumen mereka sering menempatkan kecocokan daripada kekonyolan terhadap merek dan kepekaan terhadap harga. Dasar pemikiran inilah mengapa toko yang menawarkan produk atau jasa hanya menjual beberapa macam produk saja yang memang dibutuhkan oleh pelanggan di pasar sasarannya. Begitu penting. Pendekatan penawaran produk atau jasa sehari-hari cocok bagi pasar sasaran yang memiliki penghasilan yang langsung dibelanjakan dan memberikan nilai yang tinggi bagi mereka. Produk impuls. Produk impuls adalah produk atau jasa yang dibeli karena terdorong oleh hasrat dari pelanggan yang datangnya kadang-kadang di luar dugaan mereka. Atau dengan kata lain, mereka membeli karena terdorong oleh gerah hati atau rangsangan dari dalam hati yang timbul dengan tiba-tiba dan tidak didasari pertimbangan yang rumit atau tidak merencanakan untuk membelinya. Produk impuls tak ada dalam daftar belanja pelanggan. Contohnya adalah makanan cemilan yang tiba-tiba dibeli pada saat pelanggan berbelanja produk kebutuhan sehari-hari. Strategi harga. Strategi harga tergantung pada faktor berikut. 1. Harga harus dapat mencerminkan pasar sasaran. 2. Sifat produk. 3. Kebutuhan dari lokasi. 4. Struktur harga. 5. Jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan. Pendekatan standar penaikan harga. Rumusnya, harga eceran sama dengan biaya ditambah kenaikan harga. Strategi promosi. 1. Siapa, 2. Kapan, 3. Apa, dan 4. Di mana. Strategi distribusi. Distribusi fisik mewakili cara usaha menyediakan produk atau jasa pada pelanggannya. Dalam beberapa bisnis, khususnya bisnis eceran, pelanggan datang ke tempat usahanya. Dalam hal ini berarti lokasi sangat berperan. Bisnis jasa biasanya bergantung kepada pelanggannya. Pengecatan rumah, pertamanan, pembersih kolam renang, dan lapangan parkir merupakan contoh usaha jasa yang bertanggung kepada pelanggan. Lokasi bagi usaha seperti ini tidak begitu penting. Walaupun harus diakui bahwa pemilihan lokasi terkadang harus dilakukan secara serius dan hati-hati. Karena perubahan lokasi tidak dapat dilakukan secara tepat dan jika terjadi kesalahan maka akan memerlukan tambahan biaya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.